Pembelajaran untuk KB3 materi PPKN kelas 8 masih dengan kompetensi dasar 3.2 menelaah makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangannya dalam sistem hukum nasional. Adapun KB3 materinya melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian, yang dipelajari adalah yang pertama, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian, materi kedua, upaya mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, kita masuk pada KB3 melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajaran yaitu setelah peserta didik mempelajari materi ini diharapkan dapat menguraikan upaya pelaksanaan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian, kita masuk pada pembahasan yang pertama, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar sebagai hukum dasar yang sudah seharusnya dilaksanakan. Pelaksanaannya dapat tercermin dalam kehidupan pribadi bangsa Indonesia maupun pada sistem ketatanegaraan. Pelaksanaan dalam tindakan sesuai dengan isi secara tertulis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bentuk penerapannya, apabila kita melihat dari bentuk penerapan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa mengambil dari 4 alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Alinea pertama, penerapan dapat berupa memberikan motivasi antar teman, hidup bernasionalisme artinya memiliki rasa nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari, kemudian adil dalam menegakkan hukum. Pada alinea kedua, tindakan yang bisa dilakukan yaitu memperjuangkan kebenaran, bersatu dalam berkelompok, kemudian berusaha mencapai tujuan. Pada alinea ketiga, tindakan yang dapat dilakukan yang mencerminkan nilai-nilai dalam alinea ketiga. Yang pertama, selalu berdoa jika menghadapi masalah. Kedua, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Alinea keempat, tindakan yang bisa dilakukan. Yang pertama, melindungi segenap bangsa. Kemudian yang kedua, menerapkan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, menjadikan negara Indonesia negara yang berdaulat. Adapun pelaksanaan pasal-pasal berdasarkan isi pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 meliputi bentuk negara, lambang negara, tugas-tugas lembaga negara, perlindungan terhadap hak asasi manusia, tentunya dan lain-lain ya, sampai dengan penerapan proses perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada pembahasan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ini nanti kita akan mengetahui bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini telah mengalami 4 kali amandemen. Nah, amandemen ini apa? Amandemen adalah perubahan pada bagian-bagian tertentu dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Karena kita tahu bahwa konstitusi itu memiliki 2 sifat, yaitu
konstitusi dapat diubah atau tidak dapat diubah. Nah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai konstitusi atau hukum dasar tertinggi bangsa Indonesia adalah konstitusi yang dapat digolongkan sebagai konstitusi yang dapat diubah. Kemudian perubahannya bagaimana? Itu kita bisa lihat pada pasal 37 pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mensyaratkan bahwa untuk mengubah Undang-Undang Dasar, 2/3 anggota MPR harus hadir dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% plus 1 atau 50% ditambah 1 dari seluruh anggota MPR. Amandemen dilakukan sejak tahun 1999, jadi 4 kali berturut-turut, 1999, 2000, kemudian 2001 dan 2002. Jadi Indonesia telah mengalami 4 kali amandemen. Kemudian ketentuan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang pertama, tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi bagian pembukaan tidak diubah ya anak-anak. Kemudian tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, mempertegas sistem pemerintahan presidensial atau presidensial. Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal atau istilah lainnya batang tubuh. Yang terakhir, melakukan perubahan dengan cara adendum. Nah, demikian materi yang bisa disampaikan pada kegiatan belajar yang ketiga ini. Terima kasih.